Kalau bisa itu bisa jadi opsi untuk menangani masalah sanitasi. Nih makanya saya kasih hijau. Hijau ini mungkin nanti bisa jadi salah satu pemecahan masalah. Nah ini yang agak ada petir-petir itu tuh error tuh. Nih, nah ini bisa nih, ini di masyarakat bisa nggak dikasih sosialisasi dari informasi? Karena tadi kan dia bilang kurang sosialisasi dari informasi. Bisa balik ke slide sebelumnya, kayaknya agak sulit kalau 2 slide ini. Nah ini ya, ini masalah. Pohon tujuannya gini aja deh biar gampang. Pohon tujuan itu nanti dibalik dari pohon masalah. Ini kan pohon masalah, ya. Pantai tercemar dengan tinja. Itu masalah. Tujuannya itu apa kita? Mengurangi pencemaran pantai oleh tinja ya, tujuannya itu nanti kita bikin pohon tujuan. Nah ini kan tadi kenapa pantai tercemar oleh tinja? Karena tidak ada WC umum yang memadai. Kenapa tidak ada WC umum yang memadai? Karena sulit mencari lahan misalnya. Kenapa pantai tercemar oleh tinja? Karena rendahnya pengetahuan sanitasi. Kenapa rendahnya pengetahuan? Karena kurangnya informasi dan sosialisasi. Pohon tujuannya itu nanti berarti kurangnya informasi dan sosialisasi ini berarti jadi kebalikannya, menambah informasi dan sosialisasi. Terus akibat dari bertambahnya informasi dan sosialisasi itu pengetahuannya jadi bertambah, jadi meningkat. Pas dia tahu, dia ngerti, oh dia paham, oh ternyata nggak baik loh mencemari laut kita dengan tinja. Ngerti kan dia paham. Akhirnya dia nggak BAB di pantai. Akhirnya pantainya jadi bersih. Nah, jadi kalau pohon tujuan kebalikannya aja ya. Cuman tadi di sini kan individu nih kita tanya. Lahan rumah sempit, bisa nggak lahan rumah diperbesar? Hah? Bisa nggak? Beli rumah lagi? Benar. Tapi kalau misalnya di sana mampunya hanya itu, berarti lahan ini nggak bisa dibesarkan kan? Nggak bisa, berarti ini nggak mungkin opsi ini. Gitu. Bisa nggak dia dapat biaya pembuatan WC yang mahal? Bisa kalau misalnya ada bantuan. Tapi kalau misalnya nggak ada bantuan, oh nggak bisa nih mahal kayak gini untuk WC individu gitu kan? Akhirnya ini nggak bisa untuk jadi solusi pemecahan sanitasi masalah gitu. Lanjut. Nah ini tadi ya, agak detail karena di sini kadang-kadang masih suka bingung. Pokoknya ini intinya sebab akibat ya. Berarti kalau ini nanti gerakan sosialisasi. Lahan tersedia gimana caranya? Misalnya beli lahan. Apakah itu dari anggaran pemerintah ataukah iuran warga misalnya? Bisa aja. Lanjut. Nah ini diagram Venn. Beda kan sama yang di sekolah matematika? Bulat-bulatnya sama. Nah diagram Venn ini mau menganalisa organisasi yang ada di masyarakat. Organisasi apa sih yang paling berperan, atau organisasi apa sih yang paling berpengaruh atau paling dekat dengan masyarakat untuk memecahkan masalah sanitasi di lokasi tersebut. Ini saya kasih contoh ya. Ini nanti adik-adik bikin ini nih. Dibikin dua tabel. Yang tabel pertama itu nama organisasi yang ada di masyarakat. Itu ada tanya sama masyarakatnya, Ibu Bapak ada organisasi apa aja di sini? Ini saya kasih contoh misalnya, oh adik-adik di sini ada RT, ada PKK, ada pengajian, ada Karang Taruna, gitu. Terus ditanya lagi untuk ngisi kolom kedua, ditanya organisasi apa sih yang menurut Bapak Ibu tuh yang paling berpengaruh atau yang paling penting? Iya, nanti ditanya di masyarakatnya, ditanya di Bapak Ibunya, misalnya Bapak Ibunya bilang, oh kalau di sini mah yang paling besar dan paling berpengaruh tuh pengajian Bu.
Masukin pengajian di nomor 1. Terus apalagi Pak selain pengajian yang paling berpengaruh? RT misalnya, masukin RT di nomor 2. Ini berdasarkan ini ya, besarnya organisasi atau pengaruhnya itu. Terus dan seterusnya ya, ini dan seterusnya. Nah, dari 2 tabel ini kita lihat ya. Dari 2 tabel ini nanti ini kan urutan nih. Urutan 1 kan paling besar. Pengajian ini dibikin lingkarannya. Urutan 1 itu lingkarannya paling besar. Nah, ini menunjukkan pengaruhnya dia. Oh, pengaruhnya pengajian itu besar. Nah, untuk yang kedua, lingkaran yang kedua ini kan berarti apa nih? RT. RT ukurannya sedang. Jadi diurutin dulu ya ini. Terus bikin lingkarannya. Dari yang paling besar itu yang nomor 1 sampai ke yang paling kecil. Lanjut. Nah, ini nanti dari bola-bola itu ya, kita bikin orbit. Nah, ini orbit ini menunjukkan, nah di tengah ini adalah masalah. Masalah tadi misalnya MCK-nya kotor. Kita pengen tujuannya berarti MCK-nya bersih. Tujuan kita nih di tengah. Kayak main panah ya. Main panah kan ada poin merah. Nah ini tujuannya, MCK bersih. Nah tadi kan dari yang besar udah ketahuan. Tapi nanti ditanya lagi ke masyarakat, mana sih Bapak Ibu yang paling organisasi yang paling dipercaya masyarakat untuk agar supaya MCK ini bersih? Yang paling dipercaya untuk menangani masalah sanitasi MCK supaya bersih. Nah, misalnya, oh kalau di sini mah Bapak Ibu biar pengajiannya gede juga, dia mah nggak bisa kayaknya nanganin masalah sanitasi atau MCK. Akhirnya, misalnya terus siapa yang bisa nanganin MCK atau sanitasi? PKK. Nah, PKK ditaruh di orbit pertama, paling dekat, yang paling bisa nih. Nanti dilanjutin lagi, tadi kan udah 2 tabel itu nih. PKK adalah yang paling mampu menangani, maka PKK ada pada orbit ke-1 dan seterusnya. Misalnya PKK yang paling mampu menangani, terus misalnya yang kedua pengajian ditaruh di orbit kedua. RT ditaruh di orbit ketiga. Karang Taruna ditaruh di orbit keempat. Lanjut. Nah ini alat-alat nanti yang digunakan ya. Ada kertas plano, nanti kertas yang panjang, yang gede, yang warnanya coklat-coklat itu. Terus ada metaplan, ada spidol besar, ballpoint, solatif, papan flicker. Lanjut. Bisa pakai ini ya. Lanjut. Ini jalan ya gini ya. Ini. Praktek kerja lapangan. Nanti peserta akan disebar ke 10 lokasi. Nanti ini semuanya akan disebar ke 10 lokasi yang berbeda. Terus masing-masing lokasi terdiri dari 2 kelompok. Nanti kalian akan, oh, ya. Nanti kalian jadi satu lokasi itu nanti ada 2 kelompok ya. Nah, misalnya kelompok 1 dan di lokasi 1 tuh ada kelompok, misalnya kelompok A sama kelompok B. Nanti kelompok A dan kelompok B itu diadu. Kalian tuh bikin yang tadi tuh, diagram Venn, warna masalah, social mapping, transactional, kalian diadu tuh, nanti di scoring di situ. Terus satu kelompok berisi 10 orang. 10 orang itu mempraktekkan 4 teknik tadi ya. Ada 3 orang untuk transactional atau observasi, terus 3 orang untuk social mapping, gambar, 2 orang untuk pohon tujuan dan pohon masalah tadi, terus 2 orang untuk diagram Venn. Waktunya 30 menit paralel. Jalan bareng kalian 30 menit, nanti dihitung sama KKLO-nya. Lanjut. Udah bisa. Nih, ini pembagian kelompoknya berdasarkan KKLO-nya. MCK Sanema 1
Majda dan Listianto, kantor desa Jeffrey Lihanto, Oktora Fikri, pemukiman warga sekitar kantor desa itu Nurdea, Dimas Ramadan, tempat pelelangan ikan itu Silver Star, Nurman, TPS warga Herman Karina, WC helikopter Trianur Yuliakim, SDN Tanjung Pasir Yandri Nina, MCK Sanimas 2 Iva Natasha, pengolahan sampah organik Fikri dan Indra, panitia dan WC apa nih? WC umum deh kalau salah. WC umum itu Reza dan Ar-Rahim. Hafal kan dengan KKL-nya ya? Udah tahu berarti pembagiannya. Nah ini nanti lokasinya. Lokasinya ini ya. Nanti kita mulai dari sini startnya. Nanti jalan kalian ke sini ke lokasi masing-masing. Terus ini lokasinya MCK Salimah 1. Terus ini kantor desa Tanjung Pasir. Terus pemukiman warga sekitar kantor desa. Kalian harus lihat masalah sanitasi di sini. Tempat pelelangan ikan. TPS warga sekitar. Tempat pengolahan sampah. WC helikopter. Yang kebagian kelompok ini nanti jangan ke pantai ya. Kalau mau lihat di sekitarnya aja. Mari nyemplung. Kalau nyemplung ntar nggak balik. SDN Tanjung Pasir, MCK Sanimas 2, pengolahan sampah organik, pantai dan WC umum. Waktu pelaksanaan itu prakteknya tadi yang RPA itu 30 menit. Setelah itu 30 menit habis, kalian bikin bahan presentasi dan laporan. Nanti ada formnya. Nah, presentasi dan laporan itu 30 menit. Nanti dari 10 orang kelompok dibagi lagi jadi 2. Kelompok yang pertama itu bikin presentasi, kelompok yang kedua bikin laporan. Isi form beda-beda nanti. Nanti ada formnya. Lanjut. Kok lanjut lagi? Penyusunan bahan form presentasi, ini formnya. Nanti bisa dibaca ya. Saya cepat aja supaya nanti kita mau simulasi. Terus ini formnya lanjutan untuk bahan presentasi nanti. Ini praktek presentasi di lapangan. Nanti itu adik-adik setelah bikin presentasi di Metaplan, presentasi ke masyarakat selama 15 menit satu kelompok. Setelah presentasi, nanti adik-adik ini dinilai oleh KKLO-nya untuk digugurkan salah satunya. Karena satu lokasi tadi ada 2 kelompok. Jadi nanti dari 20 kelompok itu digugurkan, nanti cuma ada 10 kelompok yang maju ke penjurian. Nanti di penjurian bawa bahan presentasi yang sama. Nah, ini 10 kelompok pemenang mempresentasikan hasil RPA-nya ke depan juri di Darul Mukminin menggunakan form presentasi tadi. Nah ini tadi kan ada 2 yang bikin presentasi atau bikin laporan. Yang bikin laporan formnya ini. Ya, selesai. Kita praktek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wati silakan. Aku dulu dong. Laki laki ya. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Ternyata adik-adik ya, alhamdulillah. Atau saya nyebut anak-anak ya, atau mungkin cucu. Ya. Tapi anak apa cucu? Ya udah rambut putih. Menyebut apa ini ya? Nah ini adik-adik ini alhamdulillah. Tapi saya harapkan nggak ngantuk. Karena apa? Ngantuk itu salah satu tanda cacingan. Nah mudah-mudahan adik ini anak-anak yang cerdas tidak cacingan. Nah itu harapan saya ya. Oke, kita akan praktek katanya. Ya akan simulasi supaya besok itu katanya nih. Nah simulasi itu nanti adik-adik akan mempresentasikan dan adik-adik nanti siapa juaranya